dihita dihamu amanami dohot inanami. Adorang so tau duti aka ulauta. Asa jumolo tajaha hatani dibata yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Rasul Paulus menyatakan dalam pasal 4 sebelum renungan firman Tuhan hari ini bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Namun selanjutnya ia memaparkan banyak penderitaan yang ia alami di dalam pelayanannya. Lalu bagaimana ia bisa berkata bahwa ia tidak tawar hati dalam penderitaan yang demikian? Paulus telah menjelaskan bahwa penderitaannya ditujukan untuk pelayanan yang lebih efektif kepada jemaat Korintus. Karena itu ia tidak tawar hati meski harus menderita, karena secara rohani ia diberkati dan diperbaharui. Sebab kesusahan yang diderita untuk sementara, waktunya sesungguhnya mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Itu dalam pasal 4 ayat 17 sampai ayat 18. Namun jangan mencari-cari kesusahan karena ingin mencapai kemuliaan. Setelah mengkontraskan penderitaan yang sementara dengan kemuliaan yang kekal, serta apa yang kelihatan dan sementara dengan apa yang tidak kelihatan dan abadi, Paulus membandingkan tempat kediaman sekarang dan tempat kediaman surgawi. Itu dalam pasal 5 ayat 2. Paulus menyatakan bahwa sekarang ini kita tinggal di tempat yang bersifat sementara dan terbatas. Jika tempat ini rusak, kita tetap memiliki pengharapan, yaitu sebuah tempat kediaman yang bukan dibangun dengan tangan manusia, yakni tempat kediaman surgawi. Karena di dunia ini kita mengalami berbagai kesusahan dan pencobaan. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Paulus memberikan suatu jaminan bahwa Allah berkarya di dalam dirinya meskipun ia sedang dalam keadaan susah. Maka di dalam segala keadaan Paulus selalu berusaha menjadikan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka, dalam kesusahan, Paulus tetap menjadikan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Terutama karena kesadaran suatu saat semua orang akan menghadap tahta
pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kita pun harus hidup dalam kesadaran ini. Maka jangan putus asa saat mengalami kesusahan dan penderitaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan melupakan apa yang dikerjakan bagi Dia. Jadi tetaplah menyenangkan hati Tuhan walaupun saat ini kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.